NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabatku tercinta GP Mania dimanapun Anda berada. Semoga hari ini semuanya sehat walafiat lahir batin dan dimudahkan dalam segala urusan, kemudian juga dimurahkan rezekinya. Kita kembali mengudara di atas sirkuit MotoGP Mandalika atau Mandalika International Circuit. Terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini, dengan harapan biasakan menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi dan juga tidak gagal paham. Pastikan sahabat semua sudah subscribe channel ini, dan bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Kalau bukan karena kebaikan sahabat-sahabat semua, channel ini tidak mungkin akan bisa berkembang. Baik, ini adalah trek lurus sepanjang 700 meter, dimana kita lihat di depan sedang dilakukan pemasangan pitwall. Yang pemasangan pitwall kemarin belum selesai dan sekarang dilakukan kembali untuk pemasangan pitwall, dan nanti akan dilanjutkan dengan pemasangan pagarnya. Bagi sahabat yang baru bergabung dengan Endri Atasiki atau baru mengetahui tentang progres pengerjaan mega proyek sirkuit Mandalika ini, bahwa sirkuit ini mempunyai panjang 4,31 km dengan panjang trek lurus 700 meter dan dilengkapi dengan 2 terowongan atau 2 tunnel, kemudian mempunyai 17 tikungan. Dan untuk trek lane atau trek yang utama sudah kita ketahui bahwa sudah selesai dilakukan pengaspalan, baik lapis yang pertama, lapis yang kedua maupun lapis yang terakhir. Dan sekarang sedang difokuskan untuk penyempurnaan, baik untuk pemasangan atau pengecoran di area curb, pemasangan pitwall, pagar pembatas, dan juga penyempurnaan di bagian area gravel. Dan ini adalah hasil pemasangan pagar di hari kemarin, sahabat. Dan kita lihat di sini sudah cukup panjang, hampir mencapai di tikungan yang pertama. Dan untuk lintasan utama sendiri mempunyai lebar 15 meter, kemudian di samping kiri dan samping kanan outer line atau inner line atau sering kita menyebutnya dengan service road bagian luar dan dalam, masing-masing mempunyai lebar 12 meter. Kemudian kita lihat di sini untuk penanaman rumputnya masih belum sempurna, belum rapi, dan nanti akan dirapihkan ketika pitwall sudah selesai dipasang. Begitupun juga di tempat-tempat yang lain rumput diselesaikan atau dirapihkan setelah run off dan juga area gravel selesai. Jadi nanti akan kelihatan rapi dan bentuknya pun akan semakin jelas. Menjelang WSBK atau Superbike di tahun ini, untuk sirkuit Mandalika begitu diintensifkan untuk pengerjaannya. Kemudian juga tentunya menghadapi awal tahun 2022 nanti kita akan menggelar balapan MotoGP tentunya di sirkuit kebanggaan kita ini. Dan sebagai informasi bagi sahabat yang belum mengetahui bahwa sirkuit ini adalah merupakan sirkuit jalan raya, di mana sirkuit jalan raya ini ada sebagian fasilitas-fasilitas di sirkuit yang bisa dibongkar pasang atau sering kita menyebutnya dengan modular. Bahkan untuk pedok sendiri berbentuk modular, dan untuk pemasangan ataupun pengecoran lantai, baik pengecoran untuk lapis yang pertama maupun lapis yang kedua sudah selesai, tinggal menunggu kedatangan material pedok. Dan ini adalah tunnel yang pertama atau terowongan yang pertama yang fungsinya nanti untuk mobilisasi para pendatang, para pengunjung untuk keluar masuk zona sirkuit. Tunnel yang pertama ini mempunyai panjang
65,57 meter, lebar 12 meter dan ketinggian kurang lebih 7 meter. Dan sekarang masih penyempurnaan baik di dalam maupun di samping kiri dan kanan tunnel. Dan ini adalah sambungan tunnel nanti yang akan masuk ke dalam zona sirkuit. Di sini kita lihat sudah banyak sekali tumpukan-tumpukan urgan pilihan, dan kita lihat di sini ada dump truck yang sedang melakukan penurunan ya, penurunan atau penimbunan oleh tanah atau material pilihan yang diambil dari luar sirkuit dan nantinya akan masuk ke dalam zona sirkuit. Dan inilah dalam zona sirkuit yang ke sebelah kirinya menuju ke tikungan yang keempat dan ke kanannya adalah menuju dalam zona sirkuit. Dan di sini sudah begitu banyak untuk pekerjaan, dan kita lihat di sini ada pengecoran, kemudian juga ada perataan dan juga pemadatan oleh alat-alat berat, baik vibrating roller ya maupun alat-alat berat yang lain. Dan untuk sistem drainasenya ini pun sudah dipersiapkan untuk dihubungkan dengan drainase yang berada di tikungan yang pertama, kedua, ketiga, bahkan nantinya akan langsung menuju ke tikungan yang ke-13 dan langsung dibuang ke laguna. Dan kita lihat di sini untuk bagian dalam zona sirkuit ya, kita lihat di sini ada persiapan untuk pengerjaan, dan kita lihat di sini ada finisher sepertinya akan melakukan pengaspalan. Kemudian untuk bagian tengahnya pun di sini sudah diuruk, sudah banyak yang dilakukan pengurugan, namun masih belum dilakukan perataan. Kemudian untuk jalan ini atau lintasan ini nantinya akan terhubung ya dengan tunnel yang pertama, kedua, kemudian akan menghubungkan dengan tunnel yang kedua yang berada di antara tikungan ke-7 dan juga tikungan yang ke-8. Dan inilah situasi di zona tengah sirkuit, sahabat. Masih banyak sekali ya rumah-rumah atau bangunan yang masih belum direlokasi, dan masih banyak sekali pepohonan yang masih belum ditumbangkan atau diratakan, dan nantinya ini akan steril ya seiring dengan perkembangan semakin hari semakin diintensifkan untuk pengerjaannya, dan nanti menurut kabar di sini akan dibangun taman. Dan kita akan tunggu saja pembangunan apakah atau seperti apakah nanti yang akan dibuat di dalam atau di zona tengah sirkuit. Dan inilah sebagian hasil pengerjaan untuk jalan atau lintasan, dan ini terhubung dengan tikungan yang keempat ya. Di sebelah kanan itu adalah tikungan yang keempat. Nah, seperti inilah sahabat kondisi di tengah zona sirkuit ya, dilihat dari atas ketinggian. Jadi nanti bentuknya sepertinya akan sedikit berbentuk lingkaran di tengah ya. Dan sepertinya nanti di area tengah sini akan dibangun taman atau dibangun apa di sini ya. Nanti kita akan lihat saja perkembangan pembangunannya di dalam zona sirkuit atau di tengah ya. Dan di depan di sana adalah tikungan yang ke-5 menuju tikungan yang ke-6, dan di tikungan yang ke-5 sebelah kiri pun ada akses keluar masuk, di mana sekarang sedang dilakukan pembangunan atau pembentukan jalan dan juga penimbunan, pengurugan, kemudian perataan dan juga pemadatan yang langsung nantinya akan dilakukan pengaspalan. Dan dari sebelah kanan kita lihat untuk tikungan ke-4, 5, 4, 3, 2, 1, dan seperti inilah sahabat di bagian ujung trek lurus sepanjang 700 meter. Dan kita lihat di pojok di sini sudah steril ya, sudah mulai rapi dan rata. Kemudian jauh di seberang sana, di pas berhadapan dengan tikungan yang pertama, adalah pembangunan tribun VIP, di mana tribun ini merupakan tribun kehormatan untuk para tamu undangan nantinya ketika sirkuit MotoGP Mandalika menggelar balapan, seperti presiden,
ataupun juga mungkin dari Dorna, dari FIM atau dari MGPA. Dan inilah Pink Hill sahabat, dimana untuk sirkuit Mandalika, bukit-bukit yang ada di sirkuit Mandalika seperti tikungan yang pertama, kedua, ketiga, bahkan di tikungan yang ke 8, 9, dan 10 akan ditanami Pink Hill, atau sering juga akan ditanami bougainville maksud saya, atau sering kita menyebutnya dengan bunga kertas atau kembang kertas. Dan menurut kabar akan ada 40.000 bibit bougainville yang akan ditanam di seluruh bebukitan yang ada di sirkuit Mandalika. Namun hingga saat ini baru ada 5.000 bibit yang sudah ditanam, bahkan sudah berbunga seperti yang kita lihat barusan. Dan inilah sahabat untuk pembangunan tribun VIP ya, dimana pilar-pilar atau tiang-tiangnya semua sudah terbentuk dan sudah dibangun. Sekarang tinggal membangun ataupun juga di bagian atasnya. Dan seperti kita lihat di sini berbentuk melengkung ya, jadi tidak rata. Mungkin semuanya akan seperti ini. Dan di bagian zona dalamnya nanti akan seperti apa pembangunannya, akan kita tunggu saja seperti apa nanti pembangunannya. Baik sahabat, untuk pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika hingga mencapai seperti yang kita lihat ini sudah banyak memakan waktu. Dari awalnya dulu dibangun sejak tahun 2019, tepatnya hari Selasa tanggal 1 Oktober tahun 2019. Hingga saat ini sudah bulan September tahun 2021. Silakan bisa sahabat hitung sendiri sudah berapa puluh bulan memakan waktu hingga bisa seperti yang kita lihat di sini. Dan inilah area grapple dari tikungan yang pertama menuju tikungan yang kedua, ketiga, dan juga tikungan yang keempat. Dari atas ketinggian bergaris putih di antara run-off dan juga trackline itu adalah merupakan hasil pengerjaan atau pembangunan area curb yang sudah dilakukan pengecoran. Dan di bagian run-off, kemudian di bagian long lap penalty di sini ada yang harus dibuatkan curb, namun baru mencapai cutting atau pemotongan atau perapihan sebelum dilakukan pemasangan bagi sting dan sebelum dilakukan pengecoran. Yang kita lihat di sini adalah tikungan yang kelima menuju tikungan yang keenam, di mana dari tikungan yang kelima di sini sudah ada garis putih dan itu menandakan bahwa pengecoran untuk area curb sudah dilakukan. Dan kita lihat juga di sana ada molen ya, atau ada mobil yang sedang melakukan pengecoran di bagian area curb. Dan untuk sisi kiri dan sisi kanannya ditutup dulu oleh terpal agar tidak merusak aspal yang sudah diaspal ya, agar tidak merusak lintasan maksud saya yang sudah dilakukan pengaspalan. Nah inilah sahabat yang saya bilang tadi bahwa di tikungan yang kelima ini adalah akses keluar masuk di bagian sisi kiri, dan kita lihat di sini sudah hampir rata. Dan tadinya ini bukit yang cukup tinggi sahabat, dan sekarang sudah hampir rata, di mana di sini banyak sekali alat berat dan juga dump truck yang sedang melakukan pengerjaan dan juga pembuangan atau penimbunan dan pengurugan di bagian area sini ya. Jadi kita lihat di sini tinggal sedikit lagi akan rata, dan juga ada hydraulic breaker di sini, ada eskavator ya yang sedang melakukan di bagian area masuk ke zona sirkuit, tepatnya di tikungan yang kelima. Dan jalan ini atau lintasan ini nanti akan tersambung dengan jalan bypass Mandalika yang sekarang sedang dilakukan pembangunan. Kita lihat di sini cukup luas sekali sahabat yang dilakukan pembangunan atau pembuatan jalannya di sini. Dan di antara bukit-bukit ya, sebelah kiri dan sebelah kanan diapit oleh dua bukit. Jadi sepertinya kalau nanti sudah jadi atau sudah selesai akan menambah suasana keindahan. Jadi bisa kita bayangkan setelah ini diaspal berwarna hitam, kemudian samping kiri dan samping kanannya berwarna hijau, rerumputan atau pepohonan, ini akan cukup memanjakan mata kita. Apalagi kalau di sini semuanya bebukitan sudah dilakukan penanaman bougainville. Namun saya juga belum mengetahui apakah di bukit yang di depan ini akan ditanam bougainville atau tidak ya.
Nah, seperti inilah sahabat suasana di sebelah kiri tikungan yang kelima di sirkuit MotoGP Mandalika. Jadi untuk sirkuit Mandalika ini benar-benar cukup indah sekali karena dikelilingi oleh bukit-bukit. Jadi bukan hanya di samping atau di luar sirkuit ada bukit, bahkan di dalam sirkuit juga ada bukit, tepatnya di tikungan 9, 10 dan juga tikungan yang ke-11 yang nanti akan kita lewati. Dan di sanalah disebut-sebut sebagai spot penonton yang terindah karena tikungan 10 dan 11 itu adalah merupakan tikungan yang paling berdekatan dengan bibir pantai. Dan seperti inilah sahabat untuk sirkuit Mandalika saat ini. Kita lihat di atas ketinggian ya. Di atas ketinggian kurang lebih 100 sampai 120 meter karena kita tidak boleh menerbangkan drone lebih dari itu karena ada peraturan yang harus kita taati ya. Kemudian untuk penyempurnaan bagian area gravel terus dilakukan sahabat di sirkuit Mandalika ini, baik di semua tikungan selalu dilakukan penyempurnaan dan perapihan untuk area gravel. Kemudian untuk penyempurnaan di bagian area drainase, sebagaimana kita ketahui bahwa drainase yang dibangun di sirkuit Mandalika ini cukup banyak sekali ya. Baik drainase yang memotong lintasan maupun drainase yang sejajar dengan lintasan, baik di sisi kiri maupun di sisi kanan lintasan yang utama. Dan kita lihat sahabat di bagian area tempat parkir maupun di bagian area pedok ini cukup luas sekali yang berwarna putih. Kalau kita lihat dari ketinggian seperti ini rasanya kecil ya. Tapi ini cukup luas sekali sahabat, dimana di sini nantinya akan dibangun pedok dan kemudian juga akan diperuntukkan sebagai truk-truk besar pengangkut alat-alat atau keperluan balapan, dimana di sanalah nanti akan berparkir. Dan kita lihat di sini sahabat sedang difokuskan untuk pemasangan box kurper untuk sistem drainase. Dan juga kita lihat di sini baik perataan, pemadatan dan juga penyempurnaan di bagian belakang pedok di sini terus dilakukan. Dan untuk pengecoran lantai yang kedua atau lapis yang kedua di bagian area tempat parkir hanya tinggal sedikit lagi sahabat. Kemudian ini adalah jalan atau lintasan yang masuk ke zona medical center, kemudian ke zona parkir dan juga ke area race control, dan ini nanti terhubung dengan jalan yang berada di luar zona sirkuit. Dan ini adalah race control sahabat yang sudah dilakukan pembangunan dan hingga saat ini sudah seperti yang kita lihat. Untuk atapnya sudah beres, kemudian sekarang sedang dilakukan penyempurnaan baik untuk pengecatan ataupun juga penyempurnaan pembangunan di dalam ya, untuk ruangan-ruangan yang berada di dalam zona pembangunan race control. Dan ini adalah tikungan yang terakhir, yaitu tikungan yang ke-17 yang berbelok ke arah kiri yang langsung bersentuhan dengan trek lurus sepanjang 700 meter. Sementara di depan adalah merupakan gerbang masuk dari yang dihubungkan atau yang menghubungkan dari luar lingkar ya. Maksud saya dari bundaran di luar sirkuit menuju ke dalam zona sirkuit. Dan kita lihat di sini juga masih ada bangunan yang masih belum dilakukan eksekusi atau relokasi. Dan semuanya nanti insya Allah seiring dengan berjalannya terus pembangunan sirkuit Mandalika, semuanya akan steril ya, akan dilakukan pembenahan. Demikianlah sahabat untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang dan selamat beraktivitas.